Ini bukan, ini dua-duanya ini. Oh, kamu ini buku yang baru ya, saya. Oh, yang satunya ya, Bu? Oke, nggak apa-apa sih kalau buku yang. Kamu buku yang lama ada nggak? Nggak apa-apa sih, sama Ini aja, tapi cari yang konseptual gitu. terlihat nggak, Bu, ini ganti? Ya udah. Saya soalnya di buku yang lama tuh udah ada highlightnya. Saya lihat. Yang buku baru saya belum ini lagi. Sebenarnya sama sih kalau masih amplop depan-depan. Ini, Bu. Ya, ini halaman berapa nih? Dua-dua, tapi Dua-dua. judulnya di 21. Oh, ya. Jadi itu subjudulnya kan ada conceptually estimating an individual's location ya. Oke. Kalau dari baca judulnya itu maksudnya apa ya? Badi. Coba ke bawah lagi, sedikit lagi. Turunin lagi ke bawah. Jangan nggak? Itu kan enggak stop. Kalau yang di atas itu sebelumnya dikit lagi, paragraf di atas ini persis. Nah, stop. Itu maksudnya apa tuh? Yang ada 2L, 2 pangkat 5. Gimana tuh maksudnya? Saya jelasin nggak? Ini kan kita lagi bicara itemnya tipenya dikotomus ya, biner, gitu kan? Artinya kita menganggap suatu item itu, ya kalau misalnya memang instrumennya untuk mengukur kemampuan akademik ya, jadi kita melihatnya si responden jawabnya benar atau salah, gitu kan? Ini dikotomus ya. Nah, sekarang gimana itu ceritanya? Soalnya ada berapa? Coba bisa gedein lagi nggak? Nah, ceritanya ini ada soal sebanyak berapa, Badi? Soalnya ada berapa? Ada? Sebentar, Ibu. Saya Itu? belum terlalu baca soalnya. Itu kelihatan. Binary data and five I. 5 items. Ya, 5 jadi soal. di sini ceritanya soalnya ada 5, 5. gitu kan? Nah, kalau kita punya suatu tes yang terdiri dari 5 soal atau 5 item, ada berapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh seorang responden? Kalau soalnya itu ada 5, nah tentu kemungkinannya ada sebanyak 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 misalnya apa sih, gimana? Si A nih, kan soalnya ada 5. Bisa kemungkinan yang pertama jawabnya false, false, false semua kan, salah semua gitu kan. Dari nomor 1 sampai nomor 5 salah semua. Bisa juga kemungkinannya si A itu nomor 1 salah, nomor 2, 3, 4, 5-nya benar semua. Gitu ya, hanya salah di nomor 1 gitu kan. Kalau dia salahnya hanya 1, bisa juga salahnya itu di nomor 2 gitu. Jadi kemungkinannya bisa true, false gitu ya. Kalau benarnya cuma 1, kalau benarnya cuma 1, misalnya ya true, false, false, false gitu kan. Bisa juga atau false, true, false, false, false gitu kan. Paham nggak tadi? Paham, Ibu. Nah, terus kata dia, lihat di tabel 2.1 katanya. Di sini tabel 2.1-nya mana? Terus dia bilang nih, ada kalimat apa tuh? Ada 691 orang who did not correctly, ya, yang tidak menjawab soal tersebut. Ya, tidak menjawab satu pun soal dengan benar gitu loh. Artinya pola yang diberikan oleh orang itu false, false, false semua gitu. 0, 0 semua kodenya, kalau 1 benar, kalau 0 itu salah kan dia di sini kan. Nah, itu katanya dari totalnya ada berapa orang? Coba terus dia bilang
Ini kalau nggak salah totalnya ada 16 ribuan ya. Coba lihat tabelnya, tabel 21. Jadi ada 3 ribuan tuh yang jawabnya benar semua. Tabel 2.1-nya mana? Halaman berapa? Coba. Tabel 2.1, temennya bisa bantu. Ada di mana tabelnya? Ada di halaman ketemu. 14 Ibu. Ya, jalan 14 kan? Nah, itu kalau dilihat, itu kan udah itu tuh udah di highlight ya. Nah, yang paling atas tuh kalau salah semua, ya enggak? Salah semua, ya. Kalau kita notasikan perubahan acak X, ya, jadi kita dalam hal ini kita akan amati gitu ya perubahan acak X. X-nya itu kita definisikan sebagai banyaknya, tadi apa X-nya kita definisikan? Banyaknya soal yang dijawab dengan benar kan? Ya enggak? Jadi kalau Iya, Ibu. polanya itu 0, 0 semua, berarti tidak ada satupun yang dijawab dengan benar. Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya, kelompok yang kedua, itu banyak X-nya sama dengan 1, artinya apa, Badi? Berarti soal pertama dijawab benar ya, Bu? Terus ke bawah itu ada berapa kemungkinan tuh yang X sama dengan 1? Ada? Ada 5. Ada 5 kan? Kemungkinannya dijawab benar di nomor 1 atau di nomor 2, ya, atau di nomor 3, atau di nomor 4, atau di nomor 5, gitu kan? Iya, Ibu. Nah, yang eh, dari 5 item itu hanya 1 yang benar, dan yang benarnya itu ada di soal nomor 5, itu ada berapa orang yang jawab? 184. Ya, bagus. Oke, ya. Sekarang lihat pattern pola yang salah semua itu ada 691. Yang benar semua ada berapa, Badi? Ada Yang benar 3.385. ya, totalnya di situ siswanya yang diamati ada sebanyak 19 ribu ya. 19.600 itu. Oke. Jadi gini, sekarang kan kita minggu lalu sudah belajar ya model-model IRT untuk dikotomus gitu kan. Ada yang IRT 1 PL, 2 PL, 3 PL gitu kan. Ada 4 PL. Nah, itu tadi angka 1, 2, 3, 4 itu terkait ke apa tadi, masih ingat? Itu model 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL itu kenapa disebut 1, 2, 3, 4? Karena apa? Tadi karena misalnya nggak Bisa, Ibu. bisa bantu nggak temennya? Itu, Bu, Apa? parameter itemnya. Nah, bagus ya, karena eh, tadi angka 1 PL, 2 PL, 3 PL itu mengacu kepada banyaknya parameter item yang ada di model tersebut ya, yang akan kita duga ya, yang akan kita duga. Nah, terus kemarin kan parameter itu ada 2 tipe ya, ada 2 kan di IRT. Parameter yang terkait parameter yang kelompok parameter di IRT itu ada 2, secara garis besar gitu ya, parameter terkait item dan parameter terkait ke orang. Nah, pada kenyataannya kita tuh nggak tahu tuh dua-duanya. Ya, jadi kita tuh menganalisis soal gitu ya. Kita nggak tahu nih sebenarnya nilai apa tingkat kesulitan soal nomor 1 tuh berapa, tingkat kesulitan nomor 2 tuh berapa sih tingkat ability orang ini. Nah, pada kenyataannya baik itu parameter item sama parameter theta itu dua-duanya itu kan nggak bisa ketahui ya, namanya parameter itu kan memang suatu nilai yang unknown kan, sifatnya tidak diketahui. Nah, nanti kita akan coba pelajari gitu ya, bagaimana kita melakukan pendugaan parameter pada model IRT. Di sini kita fokuskan pada model IRT dikotomus. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum kita melihat bagaimana melakukan pendugaan parameter untuk item dan untuk orang tadi ya, untuk yang kita simbolnya theta biasanya,
Kalau dua-duanya itu nggak diketahui itu gimana gitu ya. Sebenarnya kan nanti ke sana ujungnya. Tapi di sini eh, di buku Ayala ini dibahasnya lebih dulu dari bagaimana sih kalau yang eh, kita inginkan itu adalah menduga parameter tetranya dulu, parameter orangnya gitu kan. Dengan asumsi si nilai-nilai itemnya itu diketahui gitu ya. Jadi ini untuk mempermudah penjelasannya, nanti si ujungnya ke yang dua-duanya itu, dua-dua dari parameter item sama orang itu nggak diketahui. Sekarang supaya untuk menjelaskan lebih mudah, ya. Jadi di buku Ayala ini akan menjelaskan dulu yang pertama ini akan dia jelaskan adalah bagaimana sih menduga parameter theta, parameter yang terkait ke orang. Karena memang umumnya kalau dalam prakteknya kita kayaknya lebih interest umumnya lebih sering tuh kita ingin menduga karakteristik yang terkait ke orang gitu ya, biasa apalagi misalnya kalau dalam suatu seleksi gitu ya, seleksi mahasiswa mungkin kita yang ingin kita lihat itu adalah karakteristik yang terkait ke orangnya ya, karena sih orang-orang yang tingkat kemampuannya ya tingkat kemampuan matematisnya bagus misalnya gitu kan. Nah, atau misalnya kita mau menyeleksi kalau di suatu perusahaan, misalnya seorang manajer HRD misalnya, saya mau menyeleksi calon pegawai yang misalnya untuk ditempatkan di tempat marketing gitu kan. Jadi saya mau menyeleksi orang-orang yang memiliki apa ya, mungkin yang memiliki tingkat ambisiusnya tinggi gitu kan, atau ya tingkat kedisiplinannya tinggi. Nah itu berarti kan artinya di situ kita menduga parameter orang kan ke theta. Nah makanya di sini sekarang diasumsikan yang kita interest akan kita duga itu theta dulu ya. Berarti untuk yang delta 1, untuk yang terkait item ya, tingkat kesulitan, apa difficulty gitu ya, terus alpha, diskriminasi, itu diasumsikan diketahui. Gitu ya. Oke, lanjut tadi ke yang halaman tadi. Jadi tadi kalau itemnya ada 5, kemungkinannya jawabannya tipe-tipe jawaban yang uniknya tadi kan dilihat di tabel itu ya. Coba dilihat itu ada sebanyak 32 ya. Benar nggak dicek? Dilihat ya. 32 baris kan harusnya ya. Mulai tadi yang 000 gitu kan. Kemudian tadi yang 100 dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat coba itu ada kalimat apa tuh? For pedagogical purposes, the items are presented in ascending order of item location. Jadi sebetulnya yang ditampilin di tabel tadi itu urut gitu ya, dari mulai X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2 gitu kan. Nah, oleh karena itu katanya ya, uh, one would expect that if a person had item to correct, then that person should have also had item one correct. Itu maksudnya apa? Artinya, Kalau yang dari saya tangkap, kalau misalnya em, ada satu orang yang punya dua dua soal yang terjawab benar ya, Bu. ini Benar. maksudnya gini ya. Eh, tapi ini ilustrasi ya. Jadi ilustrasi di sini itu menunjukkan bahwa item-item tersebut tingkat kesulitannya itu makin dari nomor 1 sampai nomor 5 itu makin tinggi. Gitu ya. Jadi kalau item-itemnya itu karakteristiknya seperti itu kan ascending order gitu ya. Jadi semakin naik gitu ya. Item locationnya kan itu dibilang item location. Nah, item location itu lokasi item itu di mana? Kesulitannya. Kalau dia semakin naik, maka harapannya kalau seseorang itu ya eh, di item 2-nya itu benar, harapan kita dia itu di item 1 juga benar gitu. Karena item 2 itu lebih sulit kan daripada item 1. Gitu ya. Ini. eh, Jadi ini pegangannya ya sebetulnya tuh kayak gitu. Kalau suatu
item di tes gitu ya, urut susunan locationnya itu makin sulit gitu ya. Nomor 1 paling mudah, gitu tadi kan. Nomor 2 lebih sulit. Nah, asumsinya ya, misalnya harapannya itu kalau seseorang itu bisa ngerjain sama nomor 2 gitu ya, logikanya nomor 1-nya juga harusnya bisa gitu. Kecuali kalau dia nggak teliti gitu kan. Karena kalau nomor 2 tadi kan lebih sulit gitu ya. Oke. Nah, sekarang lihat gimana sih menduga lokasi individu ya. Nah, ini saya walaupun Badi yang sharing, yang share screen, nanti saya minta yang jelasin apa ya, Hilmi, ada Hilmi? Badi Ada tolong, Ibu. ada ya. Badi tolong ke bawah lagi Badi. Jadi di sini kita akan menduga peta ya. Nah, ini di figur 2.5 ya, minggu lalu kan saya bilang bahwa skala pengukuran untuk theta ya dan skala untuk item itu diimpos di apa ya, disatukan gitu ya di dalam garis bilangan atau di dalam skala pengukuran yang sama di situ. Jadi untuk theta juga ditempatin di situ gitu ya. Kemudian untuk item juga ditempatin di situ juga. Ya, di skala yang sama itu juga. Nah, ini biasanya dibilangnya logit gitu kan. Nah, kalau Anda lihat di situ ya, eh, ada panah-panah itu kan, delta 1, delta 2, delta 3, dan seterusnya. Delta 1 itu menunjukkan apa, Hilmi? Simbol delta itu kemarin apa? Bu Ayala. Itu lokasi untuk apa? Orang apa untuk item? Hilmi, Untuk item ya, Bu. item. Berarti kalau misalnya itu tadi delta 1 itu maksudnya apa? Itu lokasi soal nomor Nomor 1. 1. Berapa itu kira-kira? Soal nomor 1. Min 1,9 mungkin kira-kira Ibu. Nah, sebenarnya di buku itu juga ada kan? Di buku itu tulisin berapa coba delta 1? Udah kan? Min 1,9 ya. Terus makin ke kanan, soalnya makin sulit ya. Kalau makin besar kan, delta 2, di mana lokasinya? Hilmi. Delta 2 di, Sekitar min 0,7. ya sekitar itulah ya. Nah, itu maknanya tuh apa sih? Nah, perhatikan ya. Jadi ini satuan-satuan untuk pengukuran lokasi item dan juga lokasi person, orang gitu ya. Ini dibilangnya satuannya apa ya? Logit. Jadi kalau misalnya tadi delta 1 itu minus 1,9 ya. Maknanya adalah bahwa item 1 ini sekitar kurang lebih 2 unit di bawah nilai 0, di bawah titik 0 gitu ya. Gitu. Terus kalau item 2 tadi yang minus 0,6 ya, berarti dia item 2 itu sekitar ya itu tadi ya, sekitar 0,6 di bawah titik 0. Sementara tadi untuk yang item 4 sama item 5 itu kan positif. Berarti dia di atas titik 0 ya. Nah, patokannya di sini 0 sebenarnya, tapi 0 di situ bukan nilai yang pure zero, bukan nilai mutlak. 0 di situ kan bukan berarti nggak ada gitu kan. Kalau misalnya delta 4 katakanlah disama dengan 0, bukan berarti nggak ada maknanya kan, bukan berarti kosong kan, bukan berarti nggak ada. Makanya ini disebutnya skala pengukurannya itu dia skala pengukurannya interval ya. Anda ingat kan ada nominal, ordinal, interval sama rasio kan. Apa bedanya sih interval sama rasio gitu ya. Di interval pun kita apa ya, memperhatikan ada nilai yang lebih besar dan ada nilai yang lebih kecil. Cuman di sini di interval itu kita nggak bisa bandingin gitu ya. Misalnya si B yang terutama untuk suhu yang sering saya
berikan contoh suhu yang diukur dalam skala Celcius gitu kan. 10 derajat Celcius dengan 20 derajat Celcius bukan berarti yang 20 derajat Celcius itu rasanya 2 kali lebih panasnya gitu dibandingnya. Bukan seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya si di B itu lebih besar suhunya ya daripada A itu benar kalau kita ngomong seperti itu, dan selisihnya sebesar 10 derajat Celcius itu benar kita ngomong kayak gitu, tapi tidak untuk membandingkan karena 0 derajat Celcius bukan berarti nggak ada suhunya kan. Nah, suhu es itu 0 derajat Celcius bukan berarti nggak ada, tapi kalau misalnya berat ya, berat badan ya, sorry, berat suatu benda 0 kilogram berarti memang nggak ada gitu. 0 tuh maksudnya yang kalau yang skala rasio pengertian 0 tuh pure zero ya, ada 0 mutlak ya namanya. Oke. Nah, jadi begitu juga untuk lokasi orangnya ya. Nah, di situ lokasi orangnya di situ tinggal digambarin ya. Jadi posisi orangnya itu ada di mana? Biasanya di situ digambarin juga. Ada di halaman berapa ya? Oke, nantilah ya itu ini di berikutnya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kan tadi kita akan mencoba menduga theta ya. Bagaimana sih caranya? Kalau misalnya ada seseorang nih ya, katakanlah pola responnya dia itu apa tuh? 11000 Hilmi. Berarti orang tersebut menjawab benarnya ada berapa jawaban yang dijawab benar oleh dia? Ada 2. Ada 2. Tapi yang dia jawab benar itu ada di nomor 1 sama di nomor 2. Itu soal nomor 1 sama soal nomor 2 itu tadi kan tingkat kesulitannya relatif rendah kan, karena tadi relatif di kiri kan tuh, theta 1 kan paling kecil kan tadi tingkat kesulitan itu paling mudah kan soal nomor 1 sama soal nomor 2 berikutnya yang lebih mudah dibanding soal nomor 1. Nah, sekarang dengan melihat pola jawaban orang tersebut 11000, maka berapa sih tingkat ability-nya dia? Nah, kita akan lihat tuh si theta orang itu tuh di mana posisinya, ya. Gimana caranya kita menduga theta tersebut? Nah, tadi kita udah tahu setiap item itu memiliki 2 kemungkinan jawaban kan, biner. Ya, kalau nggak benar salah. Peubah acak ya yang memiliki 2 kemungkinan hasil gitu ya, benar atau salah gitu. Biasanya sebaran peluangnya itu ya biasanya peubah acak tersebut dideskripsikan sering diasumsikan mengikuti sebaran peluang Bernoulli atau binomial ya kan? Ingat nggak waktu di StatMat gitu kan ya? Bernoulli itu kalau n-nya sama dengan 1 ya. Nah, perhatikan sekarang. Kita sekarang punya soalnya itu ada 5, berarti n-nya itu ada 5. Tapi sekarang kita lihat per itemnya dulu gitu ya. Nomor 1 itu dijawab benar. Nah, coba ke bawah lagi. Jadi, nah, oke. Sudah stop. Sekarang saya mau menduga berapa ya. Kalau misalnya kita kan nggak tahu ya si theta itu nilainya berapa. Tapi kita asumsikan gitu ya. Theta ini ada di nilai min 3 sampai 3. Ya. Atau kadang orang ada yang bilang min 4 sampai 4. Nah, salah satu metode pendugaan parameter di dalam statistik, kalau Anda ingat di StatMat, itu ada namanya metode pendugaan parameter yang namanya metode likelihood, ya kan? Lain ada metode momen, ya, tapi metode momen itu metode yang paling sederhana, gitu kan, ya, di dalam statistik. Kemudian ada metode maksimum likelihood. Juga nanti ada metode Bayes, gitu ya. Nah, ini kita nggak bahas dulu Bayes ya. Kita sekarang fokuskan ke metode maksimum likelihood. Bagaimana sih kita melakukan pendugaan parameter dengan metode maksimum likelihood? Prinsipnya tuh apa? Nah, waktu di StatMat, kalian udah belajar kan? Jadi, kita buat dulu kan fungsi likelihood-nya, gitu ya. Satu ubah acak itu
Sebarannya apa? Setelah tahu sebarannya, ya, kita buat fungsi likelihood-nya kan. Kita cari join probability-nya dulu, kemudian kita buat fungsi likelihood-nya. Nah, setelah itu gimana? Situ. Fungsi likelihood tersebut gimana? Kita apakan? Namanya aja tadi metode maksimum likelihood kan. Berarti kita mencari penduga parameter sedemikian sehingga fungsi likelihood itu akan maksimum, gitu ya. Kalau kita masukkan nilai penduga theta tadi ke dalam fungsi likelihood, maka akan menghasilkan nilai yang maksimum di antara kemungkinan-kemungkinan penduga theta yang lainnya. Jadi misalkan tadi kan, nilai theta itu kemungkinannya di antara min 3 sampai 3. Kita cari tuh di antara min 3 sampai 3. Di titik mana yang akan memberikan nilai likelihood-nya itu nanti maksimum. Apakah di titik theta sama dengan min 0,75, apakah di theta sama dengan min 1,2, atau di mana? Kalau polanya itu tadi kayak gitu. Misalnya. Polanya itu misalnya 11000, atau polanya mau yang satu doang, 1000. Jadi hanya menjawab jawaban di nomor 1 itu jawabannya benar kan? Nah, ini yang di bawah itu, ya ada peluang X1 sama dengan 1, itu artinya apa? Di soal nomor 1, dia dijawab dengan benar kan? X1 sama dengan 1, itu makanya peluang seseorang menjawab item nomor 1 dengan benar apabila kemampuan dia itu lokasinya di min 3 dan lokasi untuk item nomor 1 itu di min 1,9. Maka peluangnya akan menjawab benar itu adalah 0,2497. Nah, dari mana itu dapat 0,2497 itu? Jadi, tahu nggak? Coba Hilmi, ulangi dibacanya gimana itu? Tadi yang saya sebutin, peluang X1 sama X1 dan seterusnya. Itu simbol yang kelihatan itu dibacanya gimana Hilmi? Peluang seseorang menjawab soal nomor 1 dengan benar jika sebutannya nilai kemampuan seseorang tersebut ada di min 3 dan tingkat kesulitan soal nomor 1 itu sama dengan min 1,9. Maka peluangnya sebesar 0,24. Oke. Terus yang bawahnya gimana? Coba bagi dulu. Yang bawahnya saya minta Rojan. Ada nggak Rojan? Rojan? Ya Bu, hadir. Ya, Rojan. Kita lagi nyorotin polanya yang dijawab sama anak tadi. Ya, dari soalnya ada 5. Yang dia jawab benar di soal nomor 1 sama soal nomor 2. Ya, maka dia polanya 1100. Sekarang untuk item yang kedua, gimana? Bacanya gimana itu? Keliru nggak itu, Rojan, menurutmu? Di buku itu keliru nggak? Jan? Woi, mana nih Rojan? Bacanya gimana? Yang 11000 itu ya Bu. Coba dibaca itu. Ya, yang 0,0832. Itu simbol-simbol itu, bacanya gimana? Itu maknanya gimana? Tapi menurutmu itu ada yang salah ketik atau enggak? Salah ketik nggak? Dan kalau yang lainnya? Harusnya X2 ya Bu. Iya, itu harusnya X2.
Jadi P X2 sama dengan 1 gitu kan ya. Tuh Hilmi. Sekarang Rojan. Jadi gimana bacanya Rojan? Tadi Hilmi udah ngasih contoh. Peluang. Ini peluang untuk Suaramu kecil banget, Rojan. tes. Suaranya terdengar tidak? Ya udah, tapi masih agak kecil. Coba, gimana? Itu X2 sama dengan 1 ya artinya. Peluang X X2 Peluang. sama dengan 1 ya, Bu. peluang seseorang Seseorang menjawab menjawab dua pertanyaan item benar. ya, menjawab item nomor 2 dengan Item nomor benar 2 dengan benar, maka apabila jika orang apabila tersebut orang tersebut memiliki memiliki nilai kemampuan yaitu 3 yang di theta sama dengan -3 dan lokasi item nomor 2-nya di minus 0,6. 0,6. Itu peluangnya menjadi 0,0832. Nah, coba Rojan bandingin sama yang tadi nomor 1. Kan deltanya lebih kecil kan? Nomor 2 itu soal nomor 2 kan minus 0,6 tuh lokasinya di 0,6. Berarti lebih sulit kan? Ya nggak? Nah, untuk kemampuan yang sama, untuk orang itu tadi masih orang yang tadi, apabila tetanya itu tadi orang tadi itu -3, sekarang peluang menjawab benar untuk di soal nomor 2 itu lebih kecil jadinya. Kenapa? Karena tadi di soal nomor 2 lebih sulit. Ya, location-nya soal nomor 2 itu di minus 0,6. Jadi untuk orang yang sama dia itu dapat jadinya 0, peluang untuk menjawab benarnya di soal nomor 2 itu akan berkurang ya. Makin kecil. 0,0832. Nah, nanti untuk soal nomor 3 berarti nanti tulisnya gimana? P Farah, mana Farah? Ada nggak Farah? Kan polanya tadi 11000. Itu yang dituliskan di situ dicontohkan soal nomor 1 sama nomor 2. Nanti untuk yang nomor 3 gimana Farah? Mana Farah? Berarti gimana? Sekarang saya mau tanya, itu tahu nggak dapat nilai 0,2497, 0,0837? Peluang menjawab benar di nomor 1, peluang menjawab benar di nomor 2. Dasarnya dari pakai model. Enggak. Coba deh. Ini katakanlah pakai model IRT yang dipakainya itu 1 PS. Karena di sini memang ada parameter itemnya hanya ada 1 yang di ini ya, perhatikan. Coba kita fit dengan model, katakanlah ini pakai model IRT 1 PS. Jadi kalau Anda lihat model-model yang sebelumnya udah pernah saya berikan, coba ke atas lagi deh. Tadi. Habis ini saya mau minta yang ganti deh, jangan badi yang satu. Biar kalian tuh juga ngebuka semua, biar saya bisa ngecek. Selama ini saya terus yang ngebuka, nggak tahu kalian perhatiin atau enggak. Terus badi, cari model. Model 1 PL. Halaman berapa tuh? Coba. Oh, bukan. Iya, iya. Coba terus. Cari modelnya. Model yang 1 PL halaman berapa? Ini kan babnya judulnya tentang model 1 PL. Mana ada nggak? Masih ingat nggak model 1 PL? Model IRT 1 PL?
Kayak apa kemarin? Nah, persamaan 2.2 coba. Nah, persamaan 2 titik ini juga boleh. Oke, ini ya. Jadi ini yang 2.7 sama 2.8 itu sama ya. Ini model untuk 1 PL. Jadi kalau model 1 PL itu alfanya untuk semua item itu sama nilainya ya. Itu alfa adalah daya beda ya. Delta itu lokasi item. Di mana tadi tingkat kesulitan item ya. Yang alfa daya beda. Kalau alfanya sama dengan 1 ya. Jadi semua itu diasumsikan nilai daya bedanya 1 semua. Maka model 1 PL itu disebut juga model rush ya, model rush. Nah, katakanlah sekarang ya, alfanya itu kita asumsikan 1 tadi untuk yang hitung yang nilai-nilai tadi. Nah, itu kan model-model IRT yang diberikan. Itu kan model-model peluang. Ini kan peluang kan? Tapi itu khusus untuk menghitung peluang yang menjadi perhatian kita itu muncul. Artinya kalau kita lagi interestnya peluang menjawab benar, berarti peluang XC sama dengan 1 itu adalah peluang item itu dijawab dengan benar ya. Jadi model-model yang diberikan di IRT itu adalah untuk peluang XC sama dengan 1. Peluang XC sama dengan 1 itu maksudnya peluang sukses. Peluang sukses itu dalam artian apa yang menjadi perhatian peneliti itu muncul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau mencari peluang XC sama dengan 0, gimana coba caranya? Gimana caranya? Itu kan diberikan peluang XC sama dengan 1. Kalau peluang XC sama dengan 0, jadi gimana cara hitungnya? Ya. Apa nih? Yang jawab. Dania, mana Dania? Halo Dania? Iya, Ibu. Gimana kalau misalnya yang saya ingin perhatikan, itu kan yang model peluang XC sama dengan 1. Model-model IRT itu menspesifikasikan untuk peluang XC sama dengan 1. Peluang item ke J dijawab dengan 0. Sekarang kalau yang ingin saya ketahui ada peluang XC sama dengan 0. Gimana caranya? Caranya gimana? Ayo, siapa nih? Dania? Diganti ya, Bu. 1 sama dengan 0. Diganti gimana terus ya? Jadi ngitung peluangnya gimana? Kan tadi cuma ada 2 kemungkinan kan? Kalau nggak 1, 0 gitu kan? Peluang XC sama dengan 1 atau peluang XC sama dengan... Kan kita lagi ngomongnya dikotomus item kan? Item yang biner. Kalau nggak benar, salah. Yang dispesifikasikan adalah peluang yang XG sama dengan 1. Maka untuk cari peluang nilai yang lainnya itu gimana caranya? Total peluang itu berapa sih? 1 dikurang X. Nah, jadi 1 dikurangi peluang XG sama dengan 1. Itu. Jadi kalau misalnya tadi kita mau mencari item yang nomor 3 kan tadi dijawabnya salah ya. Berapa peluang menjawab salah pada item yang nomor 3 tadi? Berarti peluang X3 sama dengan 0, itu artinya sama dengan 1 dikurangi peluang X3 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi dicari yang peluang X3 sama dengan 1, ya masukinlah ke model ini. Tadi kan dapet tuh, tadi kan andai kata tetanya itu berapa? Min 3. Kan? Kemudian tadi lokasi di soal nomor 1 tadi berapa? Minus 1,9. Masukin situ. Nah, terus bawahnya sama ya. Alfanya di sini kita beri nilai 1 ya. Kita modelkan dia dengan model peran. Ya. Kalau misalnya diberikan alfanya katakanlah 0,7 ya kalian tinggal masukin. Jadi kita tuh mau pakai model IRT yang mana nih dalam deskripsikan peluang ini, peluang jawab benarnya.
Kalau mendeskripsikannya dengan model 1PL, ya di mana alfanya sama 1, ya berarti tadi ngitung-ngitung peluang itu ya tinggal kita masukin aja. Jadi nanti kalau terus bawah lagi, body. Tuh, yang tadi. Top. Terus itu ada kalimat apa? Respon untuk nomor 3 sampai 5 itu salah. Are incorrect. Ya kan tadi untuk si individu tadi. Itu kan polanya 1, 1, 0, 0, 0. Soal nomor 3, 4, 5 dijawab salah. Ya kan? Nah, jadi gimana caranya menentukan peluang jawaban yang diberikan si A itu salah gitu ya pada nomor 3, pada nomor 4, pada nomor 5. Nah, dia memberikan contoh untuk item nomor 5 saja. Jadi, peluang menjawab salah pada item nomor 5, kayak di situ tulisnya P, X5 sama apabila ya orang tersebut memiliki kemampuannya di min 3 dan soal nomor 5 itu lokasinya di 0,45. Nah, itu ada 1 dikurangi kan? 1 dikurangi peluang X5 sama dengan 1. Jadi, peluang menjawab benarnya itu berapa? Masukin ke model tadi. Kita pakai model IRT tadi. Yang 1PL, alfanya sama dengan 1. Peluang menjawab benarnya itu sebesar 0,0308. Jadi, peluang dia menjawab salah 0,969. Bayangin gimana tuh? Apa kesimpulannya itu, Dania? Dengan kemampuan dia sebesar min 3, peluang untuk jawab salah di nomor 5 itu gede banget kan? Hampir Iya, Bu. 1. Ya, karena apa? Tadi soal nomor 5 itu soal yang tingkat kesulitannya paling tinggi. Tinggi. Ya, peluang jawab salahnya juga hampir mendekati 1. Itu ya. Bisa dipahami nggak di sini? Yang lain? Yang mau tanya nggak? Bisa Belum ya. ada. Oke. Nah, sekarang lanjut ke bawah. Sekarang siapa yang mau share script? Atau Badi aja deh, udah mau waktunya udah mau habis ya. Bentar. Terus ke bawah nih Badi. Stop. Oke. Jadi sekarang ini gimana nih? Ada yang bisa jelasin nggak? Sama nih. Apa yang menyebab? Ini maknanya apa nih? Halo? Mana ini? Zahra, mana Zahra? Ada nggak Zahra? Zahra? Halo? Zahra nggak ada. Ada, Ibu. Enggak. Coba Zahra, jelasin tuh. Maknanya apa tuh? Kalau sepemahaman saya, itu jadi untuk individu yang lokasi atau kemampuan dari respondennya itu berada di min 3, dia likelihood-nya itu nilai peluang likelihood-nya 0,0182 atau 0 dibulatkan jadi 0,02. Jadi buat yang tadi pattern item 1, item 2 benar dan item 3, 4, 5-nya salah, peluang likelihood yang di lokasi individunya min 3 itu besarnya 0,02. Ya, jadi tadi kan kita udah tahu ya polanya si orang itu 1100.
Ya. Nah, ini kan ceritanya kita mau menduga theta kan tadi dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Tadi saya bilang kalau kita mau menduga suatu parameter dengan metode MLA, berarti yang pertama itu kita harus buat dulu fungsi likelihood-nya. Untuk membuat fungsi likelihood itu gimana sih, gitu kan? Nah, fungsi likelihood itu diperoleh dari joint probability, ya, joint probability function, fungsi peluang bersama. Contoh apa waktu di StatMat apa ya gunanya? Fungsi pekatan peluang bersama, joint probability function. Nah, kan kita punya tuh tadi sebanyak 5 kan, X1, X2, X3, X4, X5. Tuh, paling bebas kan? Memang kan asumsi di IRT kita di awal udah ini juga kan, kita sudah definisikan bahwa asumsi untuk si model-model IRT itu adalah bahwa jawaban atau respon yang diberikan pada X1 atau 2 dan yang itu saling bebas. Nah, karena dia saling bebas, gitu ya, maka kita bisa kalikan, ya. Jadi untuk menentukan joint probability function, ya, fungsi peluang bersamanya dari untuk yang fungsi peluang tadi yang item 1, item 2 itu bisa kita kalikan, gitu ya. Nah, setelah kita kalikan berarti itu nilai untuk fungsi likelihood-nya. Karena joint probability function itu dengan fungsi likelihood itu ya sama lah bentuknya ya, hasil kali itu kan. Nah, kita kaliin tuh. Tadi karena polanya itu peluang X1 sama dengan 1, peluang X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0. Jadi kita kalikan semua. Ya. Kita dapat itu 0,0182. Berarti kalau orang itu tadi untuk theta yang sama dengan min 3, ya, nilai likelihood-nya gitu ya untuk fungsi likelihood tadi ya kalau kita dapatkan itu 0,02. Nah, terus kita coba lagi tuh kalau tetanya min 2 gimana nilai likelihood-nya berapa? Terus kalau tetanya sama dengan 0 berapa likelihood-nya? Nah, dari kemungkinan nilai theta tadi cari yang paling maksimum, yang paling besar dari peluang bersama itu setelah dikalikan itu mana yang paling besar terjadi di theta sama dengan berapa. Nah, di nilai theta itulah itu yang menjadi nanti penduga bagi theta. Penduga kemungkinan maksimum itu terletak di situ. Ini kalau kita secara manual kan satu-satu seperti ini. Maksudnya secara konsep itu sebenarnya kayak gitu loh. Kita mencari penduga theta itu adalah mencari theta sedemikian sehingga di mana sih theta itu yang akan memberikan nilai likelihood-nya itu maksimum. Waktu di start maka mungkin udah ya, gimana sih kita memaksimumkan fungsi likelihood itu? Oh, kita cari turunan pertamanya, gitu kan? Udah dapet nih fungsi likelihood-nya. Kita turunin apa terhadap parameter turunan pertama, kemudian kita buat sama dengan 0, itu kan? Dan kita pastikan turunan keduanya lebih kecil dari 0 atau enggak. Nah, itu sebenarnya konsepnya tuh kayak gitu ya. Saya sering tanya juga tuh kalau di skripsi ya. Ini Bu, saya melakukan olah datanya pakai analisis regresi logistik, gitu. Terus menduga parameternya pakai metode kemungkinan maksimum. Apa sih metode kemungkinan maksimum itu? Saya kan suka nanya gitu ya. Prinsipnya apa? Paham nggak? Jangan cuma ini turunin ini. Tapi ini sebenarnya lagi nerangin konsepnya. Gimana sih kita melakukan pendugaan parameter dengan konsep maksimum likelihood itu? Nah, di sini terus ke bawah. Jadi dia itu ke bawah lagi. Tadi ada grafiknya ya. Terus bawah. Nah, ini kalau satu ya. Ini untuk log likelihood kan jadi kita memaksimumkan fungsi likelihood atau log likelihood itu. Ini kalau pola 1, 1, 0, 0. Jadi benernya cuma 2, tapi di nomor 1, nomor 2. Bener 2 bisa juga kan di nomor 3 sama nomor 4 bisa juga gitu kan. Coba lihat ke bawahnya. Figur yang bawahnya lagi. Tadi. Nah, lihat. Ini semua menunjukkan fungsi log likelihood. Ya, semuanya itu untuk X sama dengan 2. Dijawab benarnya dari 5 soal yang dijawab benar 2. Tapi kan beda-beda tuh. Ada yang
di nomor 5 sama yang terakhir banget itu polanya 00101. Gitu kan? Ya enggak? Nah, dia memberi coba untuk pola yang mana yang paling ini aja dulu. Semuanya itu dari semua pola itu dari 11000 1010 semuanya memberikan nilai maksimum pada theta sama dengan berapa? Di sekitar berapa itu? Katakanlah untuk yang pola 110 itu di sekitar berapa hampir kedekatin 1 ya? Ya enggak? Iya, Bu. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau seseorang itu menjawab soal jawaban yang benarnya cuma 2, maka kita akan duga kemampuan dia itu sebesar ya itu sekitar itu tuh di deketin 1 itu. Karena apa? Dari sekian kemungkinan nilai theta tadi, ini sebenarnya udah nyoba gitu ya. Dia nyoba dari mulai min 3. Min 3 dapat berapa? Log likelihood-nya ya. Kalau tadi kan kita dapat likelihood-nya ya, belum di log kan. Terus yang kalau setelah min 3 tuh dicoba, itu semua kemungkinan nilai itu dicoba. Ternyata yang memberikan nilai maksimum itu di sekitar itu ya, hampir min 1. Jadi, kalau misalnya ada orang yang menjawab soal yang benarnya cuma 2, ya, tapi ini dengan asumsi pola model IRT-nya model 1PL ya. Kalau model 1PL ya, dia kita fit dengan model 1PL ya, untuk orang yang polanya tadi yang menjawab benarnya cuma 2, maka kita akan duga kemampuan dia itu sekitar min 1 ya, dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Itu ya. Nah, itu kalau dilihat mau tepatnya banget di bawahnya itu, coba ke bawah lagi bagi berapa sih min theta tetanya? Nah, tetanya itu minus 1, bawah. Terus dikit lagi ada kalimat di bawah. Nah, tuh. Tetanya min 1,9 ya, kita min 1,987 ini. Nah, ini lihat kan. Tadi kita lihat secara konsep ya. Jadi nanti sebenarnya gini. Di appendix itu nanti ada ya. Nanti buat kalian lihat lebih detail lagi. Kan ini kita modelnya model logistik ya. Nah, kita akan menduga parameter dengan menggunakan maksimum likelihood. Tadi secara konsep saya sudah jelaskan gimana sih gitu ya. Nah, sekarang secara ininya ya, teoretiknya, secara statistiknya, bahwa kalau kita ingin cari penduga maksimum likelihood itu, kita tadi bentuk dulu fungsi likelihood-nya. Bagaimana bentuk fungsi likelihood dari tadi ya, join probability density function. Dari join probability function. Kalau continue ya ada density-nya ya. Kalau ini kan discrete, join probability mass function pada setelah membuat likelihood ya, kita turunkan terhadap parameter. Karena bagaimana sih untuk memaksimumkan fungsi likelihood itu? Untuk memaksimumkan fungsi likelihood, kita turunkan fungsi likelihood atau fungsi log likelihood terhadap parameter yang akan kita duga. Terus kita buat dia sama dengan 0. Nah, karena model di sini non-linear dalam parameter, maka kita tidak bisa tuh dapetin bentuk eksplisitnya. Bentuk eksplisit itu apa sih? Kalau kalian ingat lagi waktu kalian belajar Stasmat, gitu ya, misalkan suatu perubahan acak menyebar Poisson, gitu ya. Y Poisson lambda, seperti itu. Tentukan penduga untuk lambda dengan menggunakan maksimum likelihood. Kalian cari kan ya fungsi likelihoodnya gimana. Buat you join probability function kalikan F, Y1, Y2, dan seterusnya. Setelah itu diturunin sama dengan 0, dapatlah penduga lambda itu sigma YI per N. Dapat kan bentuk tertutupnya. Nah, dia di situ ini ya dalam parameter. Nah, sekarang kalau untuk yang model-model logistik di sini, kita nggak bisa sih dapetin sampai nanti dapetin misalnya theta sama dengan
sigma Y dibagi atas berarti kita nggak bisa dapetin, kita nggak bisa dapetin bentuk yang platform. Sehingga untuk memaksimumkan fungsi likelihood-nya kita perlu metode numerik, iterasi numerik. Contohnya, salah satunya menggunakan Newton-Raphson, ya. Coba lihat ke atas lagi tadi sebelumnya, sebelumnya. Mana yang tadi? Yang sudah lihat. Slide-nya tadi gerakin dulu ke atas ya, terus. Nah, terus terus. Nah, oke. Nih, ya. Ini kan dia bikin fungsi likelihood kan, ya. Jadi tadi lihat kita kalikan kan, ya. Kalikan. Kalau tadi kan udah ya sebanyak 5 soal kan, 5 soal dari yang pola-polanya itu. Nah, ini secara umum lah. Jadi fungsi likelihood itu bisa kita buat dengan cara seperti ini ya. Kita kalikan kan, join probability kan, fungsi peluang bersama kan. Dari J sama dengan 1 sampai L. Nah, J itu item ya, indeks untuk item. L-nya ini banyaknya item. Jadi kalau itemnya ada 5 ya berarti di sini J sama dengan 1 sampai 5. Gitu kan? Nah, jadi nanti untuk yang J sama dengan 1 ya berarti peluang tadi P1 XIJ di situ itu nilai-nilai yang mungkin untuk X. Jadi kalau I-nya itu individu ya. Jadi di sini ada indeks I, ada indeks J. Ya. Indeks I itu menyatakan untuk orang. J itu menyatakan untuk item. Indeks untuk item. Jadi itu bagaimana sih likelihood untuk orang yang ke I? Coba gedein lagi, Badi. Bisa digedein lagi nih. Nah, itu ada P XIJ sama dengan 1 ya, given theta I itu kan ya. Jadi dia bilang where PJ is short for, jadi di situ simbol PJ yang ada di persamaan 2.9 itu kan cuma PJ doang. Itu tuh sebenarnya bentuk simple dari, nah yang seharusnya sih nulisnya kayak gini nih, kalau pengen lebih lengkapnya nulisnya itu P XIJ sama dengan 1 given gitu kan. Nah, P XIJ sama dengan 1 artinya di situ peluang orang yang ke I ya, menjawab benar pada item yang ke J. Apabila ya, orang yang ke I tadi ya, location-nya, nah parameter tetanya kan, makanya teta I sebesar teta I, kemudian item tersebut memiliki nilai daya bedanya itu sebesar alfa. Misalnya kalau model 1PL, kalau ada nilai alfanya kan. Jadi alfanya itu berapa. Kemudian kenapa di situ nggak ada subscript? Karena kan ini pakai model 1PL ya. Semua soal, semua item itu sama nilainya sebesar alfa. Kemudian delta J itu lokasi untuk item yang ke J. Itu ya. Di sini paham nggak? Bisa kan? Nah, ini fungsi likelihood-nya. Memaksimumkan fungsi likelihood itu sebenarnya analog dengan kita kadang-kadang lebih mudah untuk memaksimumkan logaritma likelihood-nya. Itu ya. Jadi terus ke bawah Badi. Nah, kita ambil logaritma naturalnya dari persamaan 2.9 yang tadi. Ya, ini dapat logaritma natural. Nanti dari inilah fungsi yang akan kita maksimumkan. Kita akan mencari penduga parameter ya, penduga parameter theta. Sedemikian sehingga fungsi yang di 2.10 itu maksimum. Nah, kan tadi dia bilang memaksimumkan fungsi log likelihood di sini. Itu kita caranya
turunkan kan terhadap parameter yang akan kita duga. Lihat di situ, di 2.10 itu ada sigma J sama dengan 1 sampai L, XIJ ln PJ. Nah, PJ-nya itu, kalian tahu tadi dari model yang IRT 1PL kan tadi PJ gimana? Ada E pangkat gitu kan? Yang tadi persamaan 2.2 yang tadi Badi tulisan. Nah, parameternya di situ masuk ke model secara non-linier. Sehingga fungsi tersebut ya tidak dapat kita selesaikan, maksudnya solusinya, solusi eksplisitnya itu sulit untuk kita peroleh. Ya, paham nggak di sini? Itu kan ada PJ tuh di situ, ya XIJ dikali ln PJ ditambah 1 min XIJ dan 1 min PJ. PJ-nya itu tadi model yang tadi itu, model IRT yang 1PL itu yang tadi di persamaan 2.2. Itu kan eksponen gitu kan? Pangkat, theta, apa? Gimana tadi? Gimana? Ingat ya tadi model 1PL? Di 2.2 tadi ya kalau nggak salah. Ya nggak Badi? Gimana? Ya, parameternya tetanya itu ada di nonlinier kan, masuknya di dalam pangkat eksponen kan, E pangkat theta min gitu kan ya. Nah, maka ini nggak bisa sederhana, disederhanakan kita cari turunannya itu sama dengan 0. Dia harus kita selesaikan dengan metode iterasi ya, menggunakan Newton-Raphson. Nah, gimana caranya? Nanti ini Anda lihat di appendix ya, makanya tadi saya bilang pelajari appendix-nya. Di situ di appendix itu ada menjelaskan bagaimana menduga parameter theta, menduga parameter item dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Nggak ada. Dua lagi bagi. Jadi, ya. Enggak, ini masih. Kenapa Ibu? Oh iya, iya. Enggak, saya lagi manggil mahasiswa saya. Namanya Badi. Maaf, maaf. Badi namanya, bukan Badi. Ya, Badi. Iya Ibu. Terus ke bawah, Badi. Terus Salah lagi. grafik ya Bu? Iya, salah. Yang persis di bawahnya figur 2.7. Nah, ini sedikit stop. Sedikit lagi sebelumnya, kalimat yang sebelumnya. Nah, nah, menjelang bisa baca sendiri dikit lagi. Ada tuh. Nah, ini stop. Meskipun katanya kan tadi although we located the maximum of the 1L by visual inspection gitu ya, meskipun kita tadi sudah bisa menentukan gitu ya nilai theta yang membuat logaritma itu maksimum dengan tadi cara yang tadi, sebetulnya ada cara yang lebih sophisticated ya, pendekatan alternatif yang lebih apa ya, lebih sophisticated itu biar lebih keren kan, lebih keren, lebih bagus lah ya gitu kan, lebih modern gitu atau lebih apa ya, yang bisa digunakan
untuk mencari lokasi maksimum. Jadi untuk mencari titik maksimumnya itu di mana, dan kita ada metode-metode yang bisa kita gunakan. One of these, coba bawah lagi. Salah satu dari metode-metode itu, one of these approach is Newton's method for, jadi telat yang menggeser nih. Jadi salah satu metodenya itu menggunakan metode Newton, ya. Ada Newton-Raphson lah ya. Nah, apa salah sekarang? Ya, tadi turunin lagi tadi. Terus. Nah, stop. Sekarang kita akan menduga peta seseorang berdasarkan jawaban dia yang hanya menjawab satu item dengan benar. Berapa petanya? Nah, berarti di sini X sama dengan 1, gitu ya. Dengan menggunakan maksimum likelihood ya. Nanti kita dapetin berapa. Nah, di sini kalau tadi ya, kalau X sama dengan 1 bisa dilihat misalnya petanya di min 1,987. Nah, artinya di sini nanti dilihat itu ya, yang tabel tadi yang tabel 2 berapa, jadi tabel 2.1 itu kan ada berapa individu yang menjawab satu item dengan benar, itu ada 3099. Nah, artinya ya dari yang 3099 ini, 3000 kan ada tuh 2280, mungkin dia yang menjawab item nomor 1 doang yang benarnya 1000 gitu. Itu ada 2280 orang. Terus yang berikutnya ada 242 orang dan seterusnya ya. Ini semua totalnya itu adalah mereka-mereka yang hanya menjawab satu item dengan benar. Itu ada sebanyak 3099 individu. Nah, untuk orang-orang yang menjawab X atau menjawab itemnya cuma satu dengan benar, kita akan duga dia ya, lokasi petanya itu adalah min 1,9876 atau kira-kira 2 logit di bawah 0. Kan tadi kan saya jelasin ya makna dari itu nilainya location tadi itu kan ukuran itu kan satuannya logit lah. Jadi kira-kira itu kalau negatif 1,9 ya berarti hampir 2 kan. Hampir 2 logit di bawah titik 0 gitu ya. Kemampuan matematikanya. Kalau misalnya untuk yang X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4 gimana? Sekarang saya mau tanya yang lainnya. Coba kalau yang X sama dengan 3, berarti soal kalau ada seseorang nih menjawab 3 item dengan benar. Petanya itu berapa? Karin, mana Karin? Itu di situ dari kalimat itu langsung lanjutannya. For the output score, yang saya tanya berapa lokasi seseorang apabila dia menjawab 3 item dengan benar. Lokasi orang tersebut di mana? Karin. Mana Karin? Halo? Mana ini? Ada yang bisa jawab nggak? Itu udah kelihatan kalimat itu dan sambungannya. Gilbert ada nggak Gilbert? Mana Gilbert? Ada Ibu. Ya, Gilbert. Berapa Gilbert? Untuk yang benar 3 Coba ya, suaranya kamu kurang gede. yang gede. Mm-mm. Ini udah terdengar? Udah. Oke. Jadi berapa?
lokasinya orang tersebut, tetanya. Kalau dia jawab itemnya itu 3 dijawab benar. Kalau 3 itu 0,1. 0,10008. 08. Iya, oke. Kalau X sama dengan 4 yang dijawab benar, berarti nilai theta dia 1,1796. 1,1796 ya. Itu ya. Nah, itu di sini dia bilang comparing the MLA theta for X sama dengan 2 with our visual inspection estimate itu. Jadi tadi kalau Anda lihat berdasarkan yang tadi merinci satu-satu gambar yang tadi di atas dunia itu didapatkan tetanya minus 0,85. Itu hampir sama dengan yang hasil Newton-Raphson. Newton-Raphson itu dapatnya minus 0,8378. Tadi kalau kita yang nyoba satu persatu gitu ya, prinsip yang tadi udah jelasin di awal itu dapatnya tetanya minus 0,85. Nah itu sejalan ya, close agreement, hampir sama. Nah jadi ini yang diberikan adalah X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, perhatikan untuk pendugaan parameter di IRT menggunakan maksimumnya itu tidak bisa kita memperoleh penduga untuk theta dari yang mereka yang menjawabnya itu salah semua atau benar semua. Jadi polanya itu sama semua, itu kita nggak bisa dapet sih. Kalau pakai MLA. Makanya di sini nggak ditulis kan. Kalau X-nya sama dengan 5 gimana? Nah itu yang diberikan di situ kan hanya X sama dengan 1, nilainya tetanya minus 1,976. Kalau tetanya sama dengan 2, dapat kalau X-nya sama dengan 2, tetanya minus 0,878 dan seterusnya. Tapi untuk X sama dengan 5 mana? Nggak ada di situ. Ya. Karena pendugaan untuk parameter orang gitu ya, parameter theta ini dengan menggunakan metode mapping itu likelihood ini tidak bisa kita peroleh untuk kasus yang responnya itu sama semua, mau itu salah semua ataupun benar semua, itu nggak bisa kalau pakai metode itu. Kita harus pakai metode yang lainnya ya, yaitu pakai metode Bayes ya. Kan metode penentuan parameter itu nggak likelihood aja, tadi saya bilang bisa pakai Bayes ya, gitu ya. Oke, makanya di bawah coba lanjut ke bawah tadi ada tuh some pragmatic characteristics of maximum likelihood estimate. Jadi ada karakteristik yang dimiliki oleh penduga maksimum likelihood itu apa? Nah, itu dia bilang. Jadi it may have been noticed that theta were not provided. Jadi theta juga tidak bisa kita peroleh for people who obtain either a 0 score or a perfect score ya, on the examination. Jadi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ya, log likelihood-nya itu pada nilai-nilai itu ya, pada yang X sama dengan 5, X sama dengan itu tidak ada nilai maksimumnya gitu. Contoh untuk kasus log likelihood yang X sama dengan 5, coba di figur 2.8. Nah ini nilai maksimumnya tuh nggak ada, dia terus flat terus bisa ke sana terus semua. Ya, nggak ada nilai maksimumnya sebenarnya. Nanti untuk yang theta dia itu akan ke sana apa itu kan di atas ya melengkung, ini nggak ada maksimumnya gitu. Itu ya. It can be seen that is log likelihood conform to what one would expect. There are an infinite number of theta above 4 ya, that will produce the observed score of 5. Jadi ada berbagai kemungkinan, ada banyak kemungkinan nilai theta ya untuk yang menjawab skornya itu sama dengan 5 kalau benar semua gitu. Nggak begitu ya. Jadi itu kan tadi yang ditulis di situ kan tetanya cuma sampai maksimum 4 doang kan ya.
sebenarnya ada banyak kemungkinan yang orang yang bisa menjawab benar semua itu tidak hanya di theta sama dengan 3 saja, bisa jadi theta sama dengan 3. 1 juga itu dia bisa di situ bisa menjawab juga benar semua. Atau 3,5 di tetanya lebih dari 3,5 dan seterusnya. Artinya di situ tidak ada nilai terdapat banyak kemungkinan gitu ya nilai theta. Ya, tadi dia bilang infinity. There are an infinite number of theta above 4 that would produce the observed score of. Nah, ya. Nah, makanya because there is no way of distinguishing, karena tidak ada cara untuk membedakan mana nilai theta di antara yang mana yang paling mungkin, yang paling optimal. Artinya kita tidak punya nilai theta tertentu ya untuk orang yang tadi menjawab perfect score itu yang benar semua tadi. Nah, jadi nanti dalam hal ini nanti log likelihood-nya itu akan sama dengan 0 ya, secara aproksimasi akan sama dengan 0 atau penduga dari tetanya itu menjadi tak juga. Itu ya. Sama juga nanti kalau pada saat yang nilainya 0 semua, zero score ya. Log likelihood-nya itu nanti dia akan menghasilkan gitu ya nih 1 atau tetanya itu menjadi min tak hingga. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus yang zero perfect zero score yang 0 semua atau yang perfect score yang benar semua. Nah, kita perlu mengatasinya, memodifikasi sehingga nanti tidak lagi kasusnya itu zero, 0 semua ataupun 1 semua ya. Nah, ini ada berbagai macam cara untuk melakukan itu, yaitu diantaranya tadi yang saya bilang kita bisa menggunakan metode Bayes ya. Oke, sampai sini untuk sebutan parameter. Ini tadi metode yang saya bahas itu mau pakai model IET 1PL ya. Jadi si P-nya itu diganti dengan model IET 1PL. Tapi kalau misalnya saya kan model tuh bisa ini saya punya data. Saya mau fit pakai model 2PL loh. Berarti berapa nanti peluang menjawab benarnya di soal nomor 1? Berapa peluang menjawab benar di soal nomor 2? Tentu kan beda lagi, tergantung model yang kita pilih. Gitu. Nah, dari sekian model-model itu, kita coba kan, kita pilih mana yang paling bagus, mana yang paling cocok dengan data kita. Itu nanti yang kita evaluasi, pakai kriteria pemilihan model terbaik itu. Sudah itu ya ditunjukkan kan di yang minggu lalu di Bulut Okan bagaimana kita memilih model yang paling bagus gitu kan. Coba kita pilih model 1PL, model 2PL, model 3PL misalnya seperti itu. Oke. Kita udah menduga theta ya. Belum menduga parameter item. Tadi yang kita bahas itu adalah bagaimana kita menduga theta kalau nilai-nilai untuk lokasi itemnya itu diberikan. Nah, berikutnya nanti dibalik. Bagaimana kita menduga parameter-parameter yang terkait item kalau tetanya itu diberikan, diketahui. Ini kan tadi saya bilang ini mau ngejelasin ya sedikit-sedikit gitu. Walaupun pada kenyataannya sih sebenarnya baik itu item, parameter yang terkait item sama yang orang itu kan dua-duanya nggak diketahui kan. Kenyataannya gitu. Nah, tapi ini tuh step by step. Di buku ini sekarang ngejelasin dulu gimana menduga parameter theta. Kalau nilai-nilai untuk karakteristik itemnya itu diberikan, kayak tadi deltanya diberikan. Nah, nanti makanya di belakang itu ada appendix A, ada appendix B kalau nggak salah ya di buku Ayala. Bagaimana menduga karakteristik item sekarang? Menduga delta 1, ya menduga nilai lokasi untuk item nomor 1. Kalau si A memiliki tetanya sekian. Nah, itu ya. Oke ya. Kalau sudah dapat penduga theta, yang berikutnya adalah
Kita ingin melihat hasil dugaan kita itu seberapa akurat sih, seberapa dekat sih, berapa jauh sih selisihnya dengan peta yang sebenarnya. Nah, minggu lalu sudah kita bahas ukuran apa itu, kriteria apa yang bisa kita gunakan untuk melihat seberapa besar keakurasian hasil dugaan kita. Kita udah dapat nih penduga teta juga dapat teta topi, dapatnya tadi misalnya minus 1 atau 1, berapa tadi kan kita dapat. Nah, itu kira-kira seberapa besar selisihnya dari yang nilai yang sebenarnya. Berapa akurat sih itu? Tadi kalau untuk yang observed score-nya X sama dengan 4, penduganya teta itu 1,1796. Nah, untuk melihat seberapa besar keakurasiannya ini ya, berapa besar penyimpangannya, kan hasil dugaan kita itu umumnya kan ada penyimpangan ya dengan nilai yang sebenarnya gitu, ada bias lah, gitu kan. Gak persis perfect banget, persis sama dengan tetanya. Ada errornya seberapa besar itunya. Keakurasiannya itu kita lihat dengan menggunakan standar error gitu kan. Lalu sudah dibahas tuh apa itu standar error, terus ada lagi fungsi informasi. Jadi kalau standar error itu kita memandangnya dari berapa besar uncertainty-nya, ketidakpastiannya, kesalahannya, ya kan. Uncertainty itu kan ketidakyakinan kita. Tadi teta duganya dapat nilainya itu 1,1796. Nggak yakin nih kalau ini tuh. Nah, seberapa besar ketidakyakinannya itu diukur oleh standar error ya. Dan standar errornya itu formulanya di situ, coba ke bawah lagi bagi. Terus. Nah, ini standar error itu adalah akar dari ragam. Ya, yang 211 itu formula untuk ragam dari ragam error dari suatu penduga. Ya, kalau kita tadi melakukan pendugaan terhadap teta, ya teta topi, nah maka ragamnya itu adalah seperti itu ya formulanya. 1 dibagi, jadi gedein lagi. Nah, di penyebut itu ada PJ aksen kan, turunan ya, turunan pertama. Nah, itu juga sekali lagi sama. Kita ngacunya ke model IRT yang dipakai. PJ itu tadi peluang sukses, ya, peluang menjawab benar pada item yang PJ. Kalau pakai model IRT 1TL, ya pakai tadi modelnya gimana. Jadi dari model itu kita turunin. Kalau pakai model 2PL, gimana modelnya? Kan nanti kita turunin. Nah, kemudian di bawah, ke bawah lagi, yang 211, itu diberikan tuh, kalau PJ-nya itu, ya misalkan, kita gunakan pakai model 1PL. Nanti masukin tuh ya, model 1PL yang tadi pangkat gitu. Nah, kita dapetin tuh sigma kuadratnya itu, kita sederhanakan akan menjadi persamaan di 2.11. Jadi persamaan 2.11 itu adalah penduga ragam galat, ya. Jadi ragam galat untuk penduga dari teta apabila peluang jawab benarnya itu dimodelkan dengan model 1PL, gitu ya. Nah, jadi contoh katanya kalau untuk teta yang teta duganya minus 0,8378, nilai standar error ininya, estimate-nya itu 0,999. Nah, kita cari dulu ragamnya, terus kita akarkan di akar ya. Oke, terus ke bawah. Tadi. Nah, tadi kita udah dapetin tuh ya standar error. Nah, terus penduga teta tadi udah kita itu penduga titik. Nah, kalau kita udah punya standar error, kita bisa juga tuh bentuk peluang kepercayaannya. Nah, jadi kalau manfaatnya standar error itu kan untuk melihat keakurasian tadi ya. Nah, kita bisa berikan tuh penduga untuk parameter teta dengan margin errornya ya, kita bisa bilang sebesar misalnya dengan tingkat keyakinan, misalnya kalau kita pakai alfanya
5%, ya berarti kita tinggal masukkan aja. Nah, di sini asumsinya itu dia menyebar normal ya. Karena kan kita theta di sini diasumsikannya kontinu gitu ya, dan kontinu normal baki gitu ya, normal dengan 1. Makanya di sini karena di awal itu juga saya sudah pernah bilang bahwa skala pengukuran theta ini mirip Z-score. Kayak sudah dibilang Z-score light, ya, seperti Z-score dari min 3 sampai 3 gitu, atau dari ada yang min 4 sampai 4. Makanya di sini dan theta itu diasumsikannya di sini nilai normal min 1. Makanya di sini theta 2, di sini ada plus minus Z ya. Nilai kritisnya kita pakai dari tabel Z gitu ya. Kemudian masukkan tuh standar errornya. Sehingga nanti kita akan dapatkan selang kepercayaan 95% untuk theta itu ada di antara berapa sampai berapa. Ya. Oke ya. Kemudian bisa dipahami. Di tabel 2.2, Badi, di bawah. Nah, ini diberikan ya, dari soal yang tadi di tabel 2.1 untuk yang X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nanti dicoba ya, pakai metode Newton-Raphson juga bisa ini ya. Jadi kalau X sama dengan 0, tetanya itu minta hingga, standar errornya ya nggak ada lah ya. Sekarang kalau X sama dengan 1, dapat tetanya itu 1,9876 setelah iterasinya sebanyak 4 kali. Jadi ini iterasi itu akan berhenti jadi kalau dia konvergen kan. Ya. Jadi selisih antara nilai theta pada tahap iterasi yang ke katakanlah ke K gitu ya, dengan ke K-1 sebelumnya itu selisihnya sangat kecil sekali gitu ya, 0, sekian lah biasanya. Nah, ya, itu bisa ambil menjadi penduga theta-nya. Ada ya, ini di bab appendix gitu, bagaimana kita menduga parameter theta ini dengan menggunakan Newton-Raphson. Jadi ada persamaannya nih. Jadi misalkan untuk iterasi yang ke K, theta pada iterasi yang ke K itu sama dengan kalau misalnya theta pada iterasi yang ke-1 tentunya sama dengan theta pada iterasi yang ke-0 gitu ya, dikurangi dan seterusnya. Nanti dilihat ya formulanya. Nanti juga bagaimana itu memilih theta di yang tahap paling awal banget. Di tahap paling awal tetanya itu milihnya harus kelihatan, tidak ada di belakang gitu ya, dilihat. Oke, mudah-mudahan 10 ya. Terus di bawahnya itu juga nanti ada fungsi informasinya bagaimana ya, informasi yang diberikan oleh si instrumen kan dalam melakukan pendugaan theta itu seberapa besar ya. Jadi informasi itu ada per item, ada juga untuk secara keseluruhan di instrumen itu berapa besar sih informasi yang diberikan oleh instrumen tersebut untuk menduga parameter theta. Itu juga pernah dilihat ya di 2.14. Terus bawah lagi ini tes mesin informasi yang item. Nah ini untuk informasi di masing-masing item, maka itu ada simbol subscriptnya J ya. Jadi ini pada item yang ke J gitu ya, informasi yang diberikan oleh item yang ke J, misalkan pada item nomor 1 berarti J sama 1. Item nomor 1 itu memberikan informasi sebesar berapa sih untuk menduga orang tersebut, menduga theta pada orang tersebut. Nah, ini. Jadi kalau tes information berarti tinggal dijumlahin kan. Itemnya ada berapa tinggal sigma J. Oke. Nah, terus di bawah itu kalau modelnya 1 PL ya tinggal P-nya itu diganti. Ya, karena PJ itu kan peluang sukses tergantung model yang digunakan. Makanya di situ untuk model 1 PL, maka persamaan 2.16 itu akan menjadi sebagai berikut. Itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ada yang bertanya nggak? Tugas ya.
Kamu kalau nggak dikasih tiga, kamu nggak belajar soalnya. Appendix ya, lihat appendix. Tadi yang saya bilang, pendugaan parameter item, ada pendugaan parameter orang. Nah, itu kamu coba menggunakan Newton-Raphson. Ya. Yang pendugaan parameter item dulu deh. Saya pengen, tadi kan pendugaan parameter orang, udah ya. Saya pengen lihat yang untuk pendugaan parameter item itu di appendix berapa ya? Appendix B atau appendix A? Appendix A. Jadi, nanti teman-temannya lihat lah. Kalau kemarin itu sebenarnya tugas kan gampang ya. Mau pakai R itu keluar sih sebetulnya. Mau pakai model 1PL, spesifikasikan keluar tuh tingkat kesulitan item untuk nomor 1 berapa, nomor 2 berapa. Gampang kan? Nah, tapi di belakang itu tuh teoritisnya itu gimana? Ya, sebagai orang statistik yang harus tahu. Gimana tuh? Gimana sih itu bisa seperti itu? Nah, appendix A itu menjelaskan metode MLE untuk menduga lokasi orang. Appendix B itu melakukan pendugaan metode mathematical untuk menduga lokasi item. Nah, kamu buat tuh nanti deskripsi tulis ya, prosedurnya tuh gimana sih untuk menduga lokasi orang, untuk menduga lokasi item. Atau ini saya bagi dua aja ya, maksudnya ada berapa kelompok sih Tivanta ya? Nah, dari kelompok-kelompok yang ada itu bagi dua, sebagian yang ngerjain yang pendugaan lokasi orang, sebagian yang ngerjain lokasi item, ditulis prosedurnya itu gimana, yang menggunakan metode Newton-Raphson ini, sampai dapat. Nah, terus coba kalian coba gitu, website itu perhitungannya. Nah, ya bukan yang mulai yang terus di bawah ini. Nah, ini kan masih. Nah, itu kan udah pakai. Nah, ini kan aman ini kan A11. Sebetulnya gitu. Nanti ada hasilnya itu, coba ke bawah. Coba lagi. Hasil iterasinya. Ini. Ya. Ini nanti iterasi 1, dia dapat ini segitu. Kita yang bahasa awam gitu ya. Oke ya. Saya tanya nggak di sini? Nggak ada. Jangan lupa diisi link presentasinya ya. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga saya izin.